Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan coba membahas tentang puasa dan kesehatan. Sebelum saya bahas, saya izin bertanya ini Pak. Kira-kira puasa bikin sehat atau tidak? Sepakat ya, puasa bikin sehat nih. Seharusnya secara teoritis ini Pak, orang yang berpuasa harusnya lebih sehat daripada orang yang tidak berpuasa. Tapi jujur Pak, ini jujur nih saya dapat nih Pak. Di bulan puasa saya praktek, ternyata orang sakit tambah banyak Pak. Ini sore Pak, pasien bludak ini Pak. Ternyata bulan puasa ini malah nambah pasien saya Pak. Dan ternyata penyakitnya ya itu-itu aja tuh. Nah, ini saya akan bahas ini Pak. Padahal dalam surat Al-Baqarah dilanjutkan dalam ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Harusnya puasa itu lebih bagus, Pak. Tapi ternyata di bulan puasa tadi saya bilang pasien banyak. Apa penyakit favorit di bulan puasa? Nanti saya akan bahas manfaat, tapi saya akan bahas dulu apa penyakit favorit, Pak. Penyakit favorit yang pertama. Apa yang paling banyak di bulan puasa ini, Pak? Ngantuk. Ini favorit nih. Mohon maaf nih. Apalagi yang nyender-nyender. Wah, enak banget itu. Yang tinggal pules aja itu. Ya. Ternyata di bulan Ramadan angka penyakit ngantuk meningkat, Pak. Ya. Sering mengeluhkan pasien ngantuk banget bulan Ramadan. Kenapa banyak orang yang ngantuk di bulan Ramadan? Saya lihat ada beberapa penyebab. Kenapa orang ngantuk di bulan Ramadan cukup meningkat dan masjid penuh nih. Saya nggak tahu nih karena untuk tidur atau memang karena warung tutup semuanya ini. Ini mohon maaf nih. Ternyata banyak penyebab yang menyebabkan dia ngantuk. Satu, mohon maaf nih saya harus bahas. Dia ngantuk karena dia tidak biasa bangun di sepertiga malam untuk sahur. Mendadak suruh bangun sepertiga malam, akhirnya dia ngantuk di siang hari. Karena nggak biasa. Satu. Yang kedua, boleh jadi karena faktor penyakit Pak dia ngantuk.
Penyakit apa yang sering terjadi akibat orang itu gampang ngantuk? Pertama, penyakit anemia, kurang darah, Pak, anemia. Ciri-ciri anemia apa? Putih, pucet. Maka itu jangan bangga, Pak, kalau kulitnya berubah jadi putih. Jangan-jangan anemia, ya, atau putih karena panuan semua ada itu, Pak, ya. Satu, anemia. Yang kedua, penyebab yang orang gampang ngantuk, diabetes, Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini orang yang menderita diabetes, gulanya naik semuanya, ya. Apalagi mohon maaf nih, saya tuh kalau ngelihat pasien itu, saya lihat statusnya, Pak, saya lihat nih. Yang pertama kali saya lihat, Pak, asal alamatnya, Pak. Ternyata masing-masing daerah itu memiliki ciri khas penyakit, Pak. Jogja, diabetes, Pak. Mohon maaf nih orang Jogja. Penyakit diabetes meningkat luar biasa di Jogja itu. Getuk, geplak, gudeg dimakan semua itu. Satu. Padang, kolesterol, Pak. Favorit ini, rendang terus-terusan. Orang Sunda, asam urat, ya karena semua daun dimakan, kecuali daun pintu nggak dimakan tuh. Ya, Betawi, batu ginjal, Pak. Ya, karena setiap hari makan jengkol tuh. Hati-hati kebanyakan jengkol. Itu bisa menyebabkan asam jengkolat yang akhirnya menyebabkan timbulnya batu. Jadi harus waspada. Nah, ternyata di bulan Ramadan angka diabetes benar-benar meningkat karena kebiasaan bukanya yang serba manis. Maka itu kenapa di bulan Ramadan pada orang yang diabetes saya larang mengkonsumsi yang manis-manis. Termasuk ngelihat orang manis saya larang gitu, Pak. Itu bikin gula naik juga. Itu penyakit kedua tuh. Favorit itu di bulan Ramadan. Yang ketiga, penyakit gangguan fungsi hati itu juga bisa bikin ngantuk. Ternyata di bulan Ramadan fungsi hati meningkat cukup signifikan. SGOT, SGPT, banyak orang yang saya cek meningkat, Pak. Kenapa? Karena kebiasaan kita ternyata. Kebiasaan kita apa, Pak, yang paling jelek di bulan Ramadan? Mohon maaf lagi, saya banyak mohon maaf ini. Habis sahur, sholat subuh, ngapain, Pak? Nah, ini nih favorit nih. Kalau orang habis sahur, kemudian sholat subuh tidur, peristaltik usus melambat, Pak. Lambatnya peristaltik akan menyebabkan bakteri baik yang ada di dalam usus memfermentasikan makanan dalam jumlah yang banyak, lama, dan akhirnya menghasilkan senyawa-senyawa skatol, indol, dan nitrit, dan ini bisa merusak hati. Maka itu saran saya, Pak, tolong habis sholat subuh jangan tidur. Ngapain, Dok? Zikir, baca Quran, atau olahraga. Kenapa banyak orang memanfaatkan tidur? Karena jam kantor biasanya dimundurkan. Nah, usul. Jam kantor masuk jam 6, Pak. Nah, itu saya yakin nggak pada tidur semua itu. Ya, karena ternyata ada spare tuh, akhirnya mundur dia. Ya, sepakat ya, tapi pulangnya cepetan. Ya. Oke, ini penyebab penyakit yang paling sering. Jadi pertama, karena nggak biasa. Yang kedua, karena faktor penyakit. Yang ketiga, bisa karena dia rajin ibadah. Di bulan Ramadan biasa sholatnya cuman sedikit, bulan Ramadan sholatnya banyak. Sholat tarawehnya 1 rakaat 1 juz, Pak. Sehingga dia tidur larut malam, akibatnya dia ngantuk di siang hari. Mudah-mudahan yang ngantuk di siang hari ini, mudah-mudahan yang rajin ibadah. Mudah-mudahan gitu ya. Mentang-mentang gini ngantuk semua nanti, ya. Oke itu. Dan yang keempat, kenapa orang gampang ngantuk di siang hari? Ya, karena tadi Pak, memang dia punya tipikal ngantukan. Ada orang yang begini Pak, baru datang kantor udah nguap duluan, khotib belum naik mimbar sudah pules duluan, ada tuh orang yang begini tuh. Emang udah karakternya ngantukan itu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari karakter ngantukan. Jadi yang pertama, kebiasaan dia ngantuk di siang hari. Tapi saya pengen tanya nih Pak, mohon maaf ini ya. Biasanya orang yang gampang ngantuk itu orang yang lapar atau orang yang kenyang, Pak?
Saya ulangi lagi, yang gampang ngantuk itu orang yang lapar apa yang kenyang? Kenyang. Berarti sekarang kalau ada yang ngantuk jangan-jangan kenyang. Jangan-jangan loh ya, saya kan nggak tahu nih, karena puasa hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, jangan-jangan loh ya, karena memang orang yang gampang ngantuk tuh emang kenyang, Pak. Biasanya orang lapar tuh susah ngantuknya, Pak. Biasanya loh ya, kalau nggak ada faktor penyakit. Sudah nih, penyakit yang pertama, paling banyak nih. Yang kedua, Pak, ini paling banyak datang tempat praktek saya bilangnya apa sakitnya, Pak? Mah, Pak. Mah. Nggak ada yang pah tuh nggak ada, Pak. Mah semuanya itu. Ternyata ini favorit banget nih. Kenapa, Pak? Di bulan Ramadan kok banyak orang yang sakit mah? Karena kebiasaan bukanya. Mohon maaf saya nyebutin ini, tapi tolong jangan dibayangin. Biasanya kita kalau buka puasa pakai apa, Pak? Jangan dibayangin, Pak. Ucapin aja. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Kolak, satu favorit. Yang kedua, tahu isi plus cabe. Nah, ini favorit ini ya. Mohon maaf nih, jangan bayangin nih, Pak. Ya. Terus kemudian minuman es yang dingin. Saya bahas satu persatu. Kolak itu ada santan, ada susunya kadang-kadang. Tahu isi sama cabe, des. Santan, susu, des. Sudah gitu, dingin, Pak. Sudah gitu, makan berlebihan. Ya, jadi kalau kita buka, Pak, itu langsung semuanya serba dimakan. Jadi akibatnya lambung mekar, jadi over distensi. Ya. Akibatnya orang yang sakit mah tambah parah. Ini ketiga komponen tadi, Pak. Santan, cabe, dingin, makan berlebihan, Pak. Itu akan merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak sehingga bisa berdampak mengalami kerusakan pada lambung. Maka itu tolong Pak, kalau buka puasa jangan membabi buta. Jadi dengar azan langsung buka dengan apa Pak? Kurma. Tuh. Kurma makan, kemudian minum. Tolong Pak beri kesempatan kepada lambung sholat dulu. Jangan makan kurma, makan kue, makan snack, makan nasi lagi. Udah deh over lu lambung ya. Jadi buka itu adalah kurma, air putih, sholat. Habis sholat boleh makan snack-snack ringan. Ya, ini masalahnya kebanyakan kita antara azan sama qomat di bulan puasa. Biasanya kalau di bulan yang lain range-nya 5-10 menit, pas bulan puasa setengah jam, Pak. Karena sibuk sama makanan. Maka itu saran saya nih Pak, saran ini. Kalau nanti di acara di sini bikin acara buka puasa bersama, saran nih. Cukup sediain air putih sama kurma aja Pak. Ya itu jadi pada sholat semuanya itu. Ya jadi nggak usah repot-repot makan macam-macam. Ya nanti aja pulangnya dibawa. Saran, saran. Ya paling nggak ada yang datang. Gitu ya. Oke, ini penyakit mah nih. Dan hati-hati mengkonsumsi obat mah kalau berlebihan. Hati-hati ini. Ini bagi-bagi yang punya sakit mah hati-hati. Ada salah satu efek samping obat mah yang cukup mengerikan. Yaitu apa Pak? Hirsutisme dan ginekomasti. Apa itu? Laki-laki jadi kayak perempuan Pak, waspada. Jadi kalau kebanyakan obat mah siap-siap bencong Pak. Hati-hati di sini. Kalau udah mulai ada tanda-tanda masalah nih. Terus solusinya apa? Ya saya punya pengalaman kasus dalam ngobatin sakit mah sebenarnya sederhana sih Pak. Hindari faktor-faktor pencetus tadi. Ya, rutinkan mengkonsumsi kunyit dan temulawak. Ini pengalaman saya, itu hasilnya lebih bagus, Pak. Kunyit dan temulawak. Ya, jadi ini sangat aman. Bahkan kunyit ini sering dipakai juga pada orang-orang zaman dulu untuk anak-anak yang susah nafsu makan. Ya, jadi kalau anak nggak nafsu makan, itu sering dikasih kunyit pada orang zaman dulu. Maka itu ada produk yang mohon maaf saya sebut merek kurkuma misalnya. Gitu kan, itu kan untuk nafsu makan. Nah, saya pernah juga pengalaman anak saya nggak mau makan, Pak. Saya kasih vitamin nggak ngefek, Pak. Kata orang zaman dulu kalau anak nggak mau makan, cekok aja. Ya sudah, karena vitamin nggak ngefek, saya cekok anak saya, Pak. Bapak tahu nggak cekok itu kayak gimana? Saya baru tahu loh tuh Pak cekok itu. Keren, Pak. Jadi anak saya itu apa tuh, digendong sama mbok jamu, gitu ya. Terus kakinya itu dijepit, ditindihin sama kakinya mbok jamu.
terus tangannya ditaruh ke belakang begini, jadi dibikin begini. Akibatnya dia jerit-jerit, Pak. Ah, akhirnya dia ngambil tuh kayak bungkusan dari kain, dimasukin ke mulut anak saya. Elup, langsung disiram bau jamunya. Wah, keren. Saya baru tahu cekok kayak gitu. Tapi dampaknya Pak, sejak saat itu Pak, setiap mbok jamu itu lewat depan rumah saya Pak, anak saya itu langsung ke dapur ngambil piring nasi Pak. Wah keren banget saya bilang. Ini saya nggak tahu nih gara-gara pitingnya, gara-gara cekoknya ini, tapi ini keren ini mbok jamu. Nah, jadi bagi anak-anak yang susah makan Pak, nah ternyata setelah saya cek komposisinya itu adalah kunyit dan temulawak ternyata. Bagus buat lambung, bagus juga untuk nafsu makan pada anak-anak. Gitu ya. Oke, ini sakit mah, mudah-mudahan kita terhindar dari sakit mah, ya. Sakit diabetes tadi kuncinya tolong kontrol gulanya. Udahlah, cari pemanis yang aman gitu loh. Banyak kok pemanis yang aman misalnya stevia. Stevia itu pemanis yang aman misalnya. Ya, kalau pengen manis gitu ya. Terus nasi tolong makannya sedikit, jangan banyak. Ya, saran saya 3 sendok. Ya, bukan 3 sendok centong nih, Pak, ya, 3 sendok makan, inget tuh 3 sendok makan, sayurnya sepanci, Pak. Itu pada orang diabetes, kenyangin sayur, banyakin sayur. Makanya itu kambing nggak ada yang kena diabetes, Pak, karena sayur terus yang dimakan. Ya, jadi tolong nih pada orang-orang diabetes. Kalau mau cara alaminya, banyakin makan pare. Pare itu mampu menurunkan kadar gula darah, ya, diabetes. Kolesterol ini juga favorit di bulan Ramadan. Tolong makanan yang bersantan-santan tolong deh dibatasi, batasi. Gitu ya, saya bukan berarti melarang, batasi. Goreng-gorengan tolong dikit deh. Jangan banyak-banyak, jangan setiap buka gorengan, tidur gorengan, bangun gorengan lagi. Jadi wajar aja sakit kolesterol jadi muncul. Sepakat ya Pak ya, bulan Ramadan ini targetnya lebih sehat dan targetnya berat badan harus turun. Jadi yang gemuk-gemuk nih, ajang yang terbaik nih. Apalagi yang gendut-gendut, ini kesempatan. Jadi indikatornya berat badan. Malah kalau perlu yang gendut-gendut nih puasanya setahun kalau perlu, ya biar tambah kurus gitu ya, targetnya begitu. Karena memang itu biar terbakar itu, biar terpecah. Oke, itu masalah. Dan ternyata saya banyak mendapati di tempat praktek salah masalahnya itu. Tapi walaupun masalah, sebenarnya puasa itu bikin sehat, Pak. Ini keren. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya akan kaji dari sisi ini nih. Kenapa puasa itu bikin sehat? Saya akan bicara nih Pak, tapi agak sedikit ilmiah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan nih. Jadi begini, ketika orang berpuasa pasti timbul yang namanya lapar. Lapar, Pak. Mohon maaf nih, kita kalau puasa biasanya lapar mulai jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Lapar? Jam 9. Cepet amat jam 9. Mohon maaf, Pak, idealnya lapar nih, Pak, jam 2, jam 3, Pak. Itu idealnya, Pak. Apa yang terjadi ketika lapar? Nah, ini kita akan kaji ini, kita akan kaji. Jadi ketika lapar itu disebabkan karena lambung yang kosong dan kadar gula yang rendah di dalam darah. Dua aspek nih. Lambung kosong, kadar gula yang rendah di dalam darah. Apa yang terjadi ketika lambung kosong? Ketika lambung kosong, maka lambung akan mengeluarkan zat, Pak, namanya grelin. Hafal ini Pak, grelin. Saya nggak bisa ganti nama nih. Grelin itu semacam zat yang mengirim sinyal ke otak, bilang sama otak, saya lagi lapar. Dan ternyata ketika grelin itu keluar, dampaknya ke otak keren Pak. Mencegah pikun, mencegah Alzheimer, mencegah stroke, bahkan meningkatkan daya ingat. Itu hebatnya grelin. Kalau kenyang, kalau lapar keluar grelin, kalau kenyang keluar leptin. Tapi yang menghasilkan leptin itu dari lemak. Lemak bikin instruksi ke otak. Otak, saya sudah kenyang, tolong stop makan. Maka itu orang yang kegendutan itu leptinnya dol, Pak. Udah bilang suruh stop, enggak stop-stop itu. Ya itu gara-gara tadi tuh makan terus-terusan. Nah, pentingnya grelin ketika dia lapar. Ketika lapar, grelin keluar, sinyal ke otaknya jadi bagus. Dan grelin meningkatkan respon imun, grelin juga sangat bagus untuk pankreas.
karena meningkatkan sensitivitas dari reseptor di insulinnya. Itu ketika lapar, satu. Maka itu kenapa ketika Rasulullah lagi lapar, apa yang dilakukan Rasulullah, Pak? Ganjel perutnya dengan batu. Ya, jadi yang lapar-lapar cari batu, tempel di sini ya. Karena itu akan menekan supaya grelinnya nggak berlebihan. Karena disebabkan karena kosongnya lambung. Satu aspek. Yang kedua, kadar gula yang rendah di dalam darah. Apa yang terjadi? Ini keren banget ini. Ya. Jadi ketika kadar gula di dalam darah rendah, maka tubuh akan merespon. Siapa yang merespon pertama kali, Pak? Ginjal. Ginjal akan bikin semacam zat untuk menginstruksikan ke pankreas produksi yang namanya glukagon, Pak. Selain itu, ginjal juga melalui zat yang namanya epinefrin akan merangsang ke otak lagi produksi yang namanya GH, FSH, LH, TSH. Tunggu, ini ngerti apa enggak ini ya? Ini saya anggap ngerti aja nih Pak ya, walaupun di bidang polisian, tapi ini bahasa kedokteran yang harus nggak bisa diganti. Nggak mungkin saya ganti combro, oncom, nggak mungkin ini. Ini bahasanya harus ini. Saya bahas satu-satu pelan-pelan ini Pak. Jadi ketika orang lapar, kan kita gemeter tuh Pak, gini. Nah, gemeternya dari masing-masing individu berbeda-beda, Pak. Ada yang gemeternya sebentar, selesai. Ada yang gemeternya lama, Pak. Ini kalau belum ketemu warteg kayaknya nggak hilang-hilang nih gemeter. Ada yang begitu tuh, Pak. Ini jarang puasa ini orang nih. Maka itu harusnya kalau dia sering puasa, switchingnya cepet. Selesai. Karena disitulah keluar aktivasi glukagon dan glukagon itu fungsinya adalah untuk ngambilin cadangan-cadangan energi. Jadi harusnya bulan puasa ini bulan yang tidak loyo, Pak, karena adanya glukagon dan kekuatan glukagon begitu luar biasa. Sekian mikrogram glukagon sama dengan kita makan 10 piring nasi, Pak. Harusnya nggak mungkin orang itu loyo. Jadi harusnya kuat, Pak. Kalau lemas berarti glukagonnya nggak aktif, nggak terjadi pembakaran. Satu. Kedua, tadi keluar apa, Pak? Di otak. Keluar yang namanya GH, growth hormone. Biasanya growth hormone ini, Pak, keluar jam 12 malam. Tapi ketika lapar, dia keluar. Hormon apa ini? Hormon pertumbuhan. Maka itu, Pak, puasa bikin kita tambah tumbuh. Maka itu bagi yang pendek-pendek, ini ajang yang terbaik untuk ninggiin badan. Tapi syaratnya umur tidak lebih dari 25 tahun, Pak. Kalau sudah lewat terima nasib. Ya, jadi ada syarat, Pak. 25 tahun udah mentok tuh nggak bisa tuh tumbuh lagi itu. Maka itu kenapa puasa dijadikan sebagai ajang yang terbaik buat anak kita, Pak. Anak itu, Pak, kalau dikasih makan yang banyak, Pak, tapi nggak ada growth hormone, itu tumbuhnya bukan ke atas, Pak, ke samping. Ingat, tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping, Pak. Maka itu pentingnya growth hormone untuk merangsang anak biar tumbuh ke atas. Maka itu tolong Pak, ajak anaknya untuk latihan puasa. Tapi jangan mentang-mentang dilatih, dipaksa aja anak, ayo, wah, semampunya saja. Oke, sepakat? Itu hormon yang pertama, yang dihasilkan dari otak. Yang kedua, FSH dan LH. Hormon apa ini? Hormon yang bikin wanita subur, Pak. Maka itu di bulan puasa, Pak, ini ajang yang terbaik untuk bikin anak, Pak. Karena wanita dicolek aja hamil itu. Karena ternyata kualitas telurnya menjadi bagus. Maka itu saya sering tuh ngobatin pasien-pasien yang susah punya anak akibat gangguan masalah di telur, saya suruh tuh puasa. Cuman masalahnya malas keramas ya Pak, di bulan puasa kan begitu tuh, ribetnya minta ampun kali ya. Tapi ternyata wanita menjadi lebih subur. Dan itu dibuktikan dengan seorang peneliti Pak. Jadi orang peneliti meneliti coba bener nggak sih katanya puasa bikin subur meningkatkan FSH dan LH. Akhirnya ditelitilah pada ayam. Jadi ada ayam petelur, Pak, yang sudah tidak bertelur lagi harusnya dipotong oleh seorang peneliti itu diteliti dengan disuruh puasa ayamnya selama 10 hari. Bayangin Pak, ayam disuruh puasa nurut semua Pak. Jadi kalau ada orang disuruh puasa nggak mau, malu itu sama ayam. Ya, apa yang terjadi Pak? Ini keren nih penelitian ini nih ya. Makanya saya bangga menceritakan ini. Ternyata 75% dari populasi ayam tersebut bertelur kembali. Berarti kesimpulannya apa Pak? Puasa bikin bertelur.
Dan memang benar wanita itu bertelur, Pak, cuman di dalam telurnya, Pak, nggak kelihatan. Ya, gantian, Pak, bulan besok indung telur kanan, bulan besok indung telur kiri, dan telurnya kecil, Pak, sebesar telur cecek. Untung telur cecek, Pak. Coba telur bebek, apa nggak repot tuh perempuan setiap bulan ngeden-ngeden terus-terusan. Dan telur itu hanya bertahan 24 jam, kalau nggak ada sperma, lisis dia. Maka itu punya anak tuh gambling-gamblingan sebenarnya. Ya, jadi agak sulit tuh. Ya, maka itu harus pas waktu ovulasi, kadang-kadang begitu. Tapi sebenarnya tidak harus waktu ovulasi, biasanya saya atur dengan cara pola berhubungan saja. Ya dibikin per 72 jam, misalnya seperti itu. Oke ya, itu hormon yang tadi. Kedua, hormon yang ketiga nih, hormon apa? TSH. Apa itu TSH? Thyroid Stimulating Hormone. Hormon apa? Hormon yang memangsang metabolisme. Hormon yang merangsang bikin kita tuh ada semangat, ada metabolisme kita jadi meningkat. Maka itu di bulan Ramadan harusnya menjadi bulan yang penuh semangat karena hadirnya TSH dan bulan yang penuh energi karena hadirnya glukagon. Nggak ada yang loyo-loyo gitu. Jadi jam kerja buat saya di bulan puasa itu harusnya ditambah, Pak. Saran saya ini. Karena penuh semangat, penuh tenaga. Jangan dikurangin, tapi juga bonus ditambah gitu ya, bonus ditambah. Tapi kenapa Dok di bulan Ramadan banyak orang yang loyo dan tidak semangat? Boleh jadi TSH-nya nggak keluar. Kenapa nggak keluar TSH-nya? Kenapa glukagonnya nggak keluar? Kok malah lemes? Tadi mohon maaf, saya kembali lagi cerita tadi. Tadi lapar mulai jam berapa, Pak? Jam 2, jam 3. Mohon maaf nih, kebanyakan orang jam 2, jam 3 itu mohon maaf nih, dalam benaknya mereka mikirin apa, Pak? Nah, kayaknya nih enakan buka pakai tahu isi ini. Enggak deh, enaknya bakwan ini ya. Nah, ini mohon maaf nih, kalau dalam benak kita mikirin makan terus-terusan, Pak, bukan TSH yang keluar, Pak, air liur yang keluar, Pak. Maka itu tidak heran kalau orang puasa ngeludah terus-terusan tuh mungkin mikirin makanan itu. Tolong puasa itu dijadikan ajang terbaik untuk mikirin ibadah, bukan mikirin makanan, target hafalan, bacaan. Toh juga bukannya pakai apa tadi, Pak? Kurma sama air putih, jadi nggak usah ribet-ribet. Ya, sepakat ya, Pak, ya? Oke, mikirin ibadah. Ya, supaya TSH-nya juga ikut keluar. Itu manfaat dari gula yang rendah. Dan satu lagi nih yang keren, Pak. Keren banget. Ada seorang peneliti dari Jepang, dia dapat hadiah Nobel tahun 2018 kemarin. Dapat hadiah Nobel gara-gara meneliti puasa. Ternyata sel kalau dipuasakan, dia melakukan proses yang namanya autofagi. Cuman gara-gara meneliti hadiah Nobel. Autofagi. Apa itu autofagi? Sel itu bersih-bersih. Jadi yang nggak bener-bener dibenerin, yang rusak-rusak didaur ulang. Maka itu puasa itu ternyata bikin kita awet muda. Bagi yang muda. Ya, yang bagi yang muda loh Pak ya. Yang udah tua ya awet tua lah, nggak mungkin jadi muda lagi lah gitu ya. Sampai ada seorang peneliti dari Rusia Pak, meneliti tentang bagaimana efek puasa terhadap regenerasi selnya. Namanya Vladimir Nikitin, Pak. Ini orang iseng sini sebenarnya. Tapi keren penelitiannya dan saya sangat bangga juga menyampaikan penelitian ini. Jadi dia bikin beberapa kelompok tikus, Pak. Ini penelitian dia. Kelompok tikus pertama dipuasakan Senin Kamis, Pak. Kelompok tikus yang kedua dipuasakan Nabi Daud. Orang iseng memang nih, ya. Kelompok tikus ketiga dipuasakan setiap hari buka sahur. Tuh ada buka ada sahur. Kelompok tikus yang keempat dipuasakan setiap hari nggak buka nggak sahur. Kelompok tikus yang lima dikasih makan yang enak-enak. Gimana hasil penelitiannya, Pak? Ternyata tikus yang dikasih makan enak-enak umurnya rata-rata hanya 2,5 tahun. Sedangkan tikus yang dipuasakan setiap hari nggak buka nggak sahur mati. Lah bener kan Pak? Nggak salah kan penelitian kan? Makanya karena nggak makan kan. Sedangkan tikus yang dipuasakan setiap hari buka sahur umurnya tidak lebih dari setahun Pak. Maka itu kenapa Islam paling banter puasa setiap hari terus tuh adalah Nabi Daud. Ramadan aja cuma sebulan kan. Paling banter Nabi Daud. Nah sedangkan yang puasa Senin Kamis dan Nabi Daud umurnya 4 tahun. Dan Nabi Daud adalah 4 tahun 3 bulan. Kesimpulannya apa Pak?
Puasa bikin panjang umur dan awet muda karena ternyata selnya mengalami proses yang namanya autofagi oleh satu zat yang namanya fagosom yang dia makan-makanin yang tidak berguna. Jadi kesimpulannya nih Pak, puasa harusnya bikin kita menjadi lebih sehat, bukan tambah penyakit. Yang bikin penyakit karena ternyata kitanya yang salah dalam buka, kitanya yang salah dalam sahur. Maka itu saya ngasih tips nih. Ini tinggal berapa menit lagi karena kata panitia cuma sampai jam 1. Tips untuk buka dan sahur. Ya Pak ya. Yang pertama, tolong ketika buka awalilah dengan kurma. Saya ingat ini Pak. Kurma, air putih, sholat. Kalaupun pakai pemanis, tolong pemanisnya yang lebih aman. Ya, misalnya kok saya pengen bikin kolak, pakai pemanis yang aman. Misalnya apa? Stevia atau madu. Ganti kolak pakai madu. Enak sih Pak. Iya, kopi pakai madu, nggak enak Pak, gitu ya. Tapi ganti dengan madu. Ya, tolong daripada mohon maaf ini, daripada sirup mendingan madu kalau saya, lebih natural. Dan mohon maaf, orang yang tidak minum madu zolim Pak, zolim sama lebah Pak. Mohon maaf nih ya. Kenapa saya bilang zolim sama lebah Pak? Lebah itu udah banting tulang Pak, berangkat pagi, pulang malam. Mohon maaf, lebah nggak mungkin pulang malam, ya. Berangkat pagi, pulang sore, ngapain coba, Pak? Hanya ngumpulin madu loh, Pak. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Hebatnya lebah. Dia ngumpulin madu banyak, paling dia pakai sedikit saja untuk tambahan campuran polen. Selebihnya buat orang lain. Jadi kalau dia ngumpulin madu misalnya, saya bikin kategori 10 bagian dia kumpulin, paling dia pakai 1 bagian saja untuk campuran polen, 9 bagiannya untuk orang lain. Maka itu Pak, kalau kita berperilaku seperti lebah, keren banget. Ya, harapannya begitu Pak. Punya gaji 10 juta. Wah, saya pengen kayak lebah ah. 1 juta saya pakai, 9 juta saya infakkan. Sepakat nggak Pak? Sepakat ya? Tolong kotak infak muter lagi. Ini kadang-kadang 2,5% susah banget gitu ya. Jadi tolong nih minum madu supaya kita tidak zolim sama lebah, ya, supaya tidak zolim sama lebah. Terus kemudian setelah kurma minum air putih, sholat maghrib, habis sholat maghrib makan snack dan mohon maaf Pak, tolong makan beratnya nanti setelah sholat taraweh. Karena kalau sebelum sholat taraweh makan berat Pak, nanti sholat taraweh yang jadi korban. Cari imam yang bacanya ina atoina terus-terusan. Panjang dikit udah stres duluan dia tuh. Karena sibuk dengan makan akhirnya ngantuk. Ya, imam panjang dikit ngedumel nih, imam panjang amat gitu kan. Nah ini yang jadi masalah karena sudah ngantuk duluan. Terus makan beratnya apa? Saran saya habis sholat taraweh. Supaya nggak ngantuk di sholat tarawehnya. Kalaupun makan boleh tapi sedikit dulu supaya tidak ngantuk. Terus kemudian habis makan setelah sholat tarawih jangan langsung tidur, tilawah dulu, zikir dulu, gitu ya, yang lebih lama, beri kesempatan kepada lambung. Dan ketika sahur ini penting, ya. Ketika sahur, tolong sahur jangan dijadikan ajang stok, Pak. Wah, saya ini mau puasa seharian, makan yang banyak percuma, Pak. Ke toilet juga endingnya gitu loh ya. Jadi ketika sahur yang paling penting, ini yang paling penting, Pak. Ingat Pak, manusia tidak makan 30 hari kuat Pak. Nggak mati Pak, 30 hari. Tapi kalau manusia tidak minum 7 hari Pak, nggak kuat. Maka itu yang paling penting ketika sahur, pilihlah makanan-makanan yang mampu menahan air. Nahan air nih, supaya nggak gampang haus. Jadi saran saya jangan yang santan atau minyak, karena itu nanti akan loss airnya. Jadi banyaklah serat sama pektin. Zat yang bisa menahan air, yaitu apa Pak? Pektin yang paling bagus Pak, apel. Jadi saran saya ketika sahur, sayur bening, apel jangan ketinggalan, boleh lauk yang lain. Ya, tolong nih apel, dan apel yang paling bagus pada bagian kulit apelnya. Makanya tolong kalau makan apel sama kulitnya. Tapi kalau makan duren, nah janganlah sama kulitnya ya. Tolong nih sama kulitnya.
Dan yang paling aman tuh kan banyak apel tuh sering dipakai lilin tuh, iya. Cari apel yang tidak pakai lilin, biasanya apel lokal, apel Malang biasanya, Pak. Itu paling bagus tuh karena dia nggak ada lilinnya. Ya, cuman kan resiko, Dok, suka ada pestisida, betul. Maka itu kalau mau aman apelnya, itu apel yang ada uletnya, Pak. Itu paling aman, Pak. Itu biasanya ulet tidak ada pestisidanya. Jadi nanti kalau kita ke pasar, Pak, sama tukang apel bilang aja, "Bang, apel yang sortiran." Itu saya yakin dikasih gratis, Pak. Iya, udah aman gratis. Jadi seharusnya nih, Pak, bulan Ramadan itu bulan yang penuh ngirit loh. Biasa makan 3 kali jadi 2 kali, bukanya aja pakai kurma air putih, sahurnya pakai apel sortiran. Harusnya, Pak, THR utuh, Pak. Harusnya loh, Pak, harusnya ya. Dan tolong ketika habis makan apel, minum yang cukup, minum yang banyak. Dan habis minum yang banyak, habis sholat tolong jangan tidur lagi. Ya, zikir, baca Quran, atau lakukan aktivitas minimal olahraga. Olahraga yang paling sederhana, Pak, jalan. Saya tidak merekomendasikan olahraga futsal atau angkat besi, Pak. Ya habis itu energi, Pak. Jadi saran yang paling sederhana, jalan. Jalan kemana? Minimal jalan sholat subuh ke masjid. Tapi tolong cari masjid yang paling jauh. Jangan masjid depan rumah, selesai, Dok, udah jalan cuman 10 meter. Kalau depan rumah muter dulu kayak balik ke situ. Ya, supaya apa tadi, Pak? Supaya ada aktivitas tadi. Ya, ada gerak gitu ya, jangan tidak ada gerak. Ya, dan mudah-mudahan target puasa kita sebenarnya bukan sehat. Sekali lagi nih, target puasa bukan sehat. Targetnya apa tadi? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, bonusnya sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kelewatan 5 menit tadi pesan panitia. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, saya pulang. Gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Penyakit boleh, masih ada waktu 5-10 menit. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya silakan, ada atau tidak? Kalau malu WA, kalau nggak malu bilang tetangga saya sakit, Dok. Nah, gitu deh. Bilang jangan dirinya. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita bikin tambah kita sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.